Baik, gimana kabarnya kalian hari ini? Baik, baik ya. Karena sekarang kita pembelajaran pertama, ya, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, siapa yang mau pimpin doa? Jadi boleh? Ya, jadi boleh dipimpin doa Jerin. Sebelum pembelajaran mulai, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing di doa ini. Doa selesai. Ya, baik. Siapa teman kalian yang tidak masuk hari ini? Kira-kira coba dilihat. Ya, teman sebangkunya siapa yang tidak masuk hari ini? Atau ada yang telat? Sepertinya banyak yang telat itu. Banyak yang telat ya. Ada. Kira-kira yang tidak masuk saja siapa? Ai izin Bu. Hari izin. Terus selain Aisyah Anissa ada siapa sakit lagi? ini. Anissa sakit. Aisyah sakit. Terus udah? Ada lagi? Sudah Ibu, baru segitu yang konfirmasi. Udah, bas gitu ya yang baru konfirmasi. Oke, baik anak-anak. Di sini kalian sudah melihat ya, di papan tulis ini ada salah satu gambar dari tokoh pahlawan. Kira-kira pada gambar yang kalian lihat di papan tulis ini, siapa nama tokoh pahlawan tersebut? Ada yang tahu? Siapa? Anak-anak? Raden Ibu? Ajeng Kartini. Ibu kita Kartini, oke. Nah, kira-kira pada tanggal berapa kita memperingati Hari Kartini? 21 April. Nah, baik. Jadi pembelajaran kita hari ini itu mengenai tentang teks biografi. Ya. Ada yang tahu teks biografi itu apa? Belum. Nah, jadi ini adalah sebagai pembukaan di mana kita akan belajar yaitu teks biografi. Oke, nah di sini ada pengertian teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Ya, biasanya di dalam teks biografi itu adalah menceritakan suatu kisah permasalahan-permasalahan yang dihadapi tokoh, atau misalnya kelebihan-kelebihan yang diperoleh dari tokoh tersebut yang dapat menginspirasi kita semua. Ya, jadi teks biografi ini itu adalah teks yang berisikan sejarah tentang hidup tokoh, ya, mulai itu dari lahir hingga sampai saat ini, atau bahkan sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Ya, tokoh-tokoh yang bisa diambil ceritanya untuk dijadikan teks biografi itu salah satunya adalah tokoh pahlawan. Ya, selain tokoh pahlawan juga ada sastrawan, ya, atau misalnya pengusaha, ya, atau misalnya orang sukses yang kisahnya itu bisa kita jadikan sebagai teks biografi. Ya, sampai di sini paham? Paham ya. Kalau misalnya paham, kita lanjut. Nah, di sini ada ciri-ciri teks biografi yang terdapat menjadi 3. Yang pertama itu ada berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh, ya. Karena teks biografi itu adalah teks yang kalian ambil ceritanya sesuai
misalnya Lilis disuruh untuk menulis teks biografi, ya. Di dalam teks biografi tersebut ceritanya tidak boleh dilebih-lebihkan dari penulis, ya. Jadi harus sesuai dengan fakta pada diri tokoh tersebut. Itu yang pertama. Nah, ini yang kedua. Yang kedua itu disajikan dalam bentuk narasi. Ada yang tahu narasi itu apa? Pariwara. Ya. Kenapa ini tuh banyak banget ya? Iya. Tadi di depan gerbang, Bu. Di depan. Iya, di depan. Iya, mau sisnya. Kira-kira jangan duduk dulu lagi ya. Kira-kira nih teman-teman kalian ya enaknya disuruh ngapain? Ya. Kalian nyanyi aja kali ya? Nyanyi Boleh request Bu? Iya apa? Nyanyi balonku pakai O. Balonku pakai O. Ya. Nah, jadi kalian bertiga ini mau bertiga langsung sekalian satu dulu. Oke, satu lagi ya. Oke ya. Mau siapa dulu yang pertama? Mungkin dari ketua kelas dulu Bu. Ketua kelas maunya siapa? Dimas. Ini calon ketua kelas mana? Dimas apa Rani? Dimas dulu. Iya boleh. Oke, Dimas silakan coba kamu sebagai ketua kelas. Yang pertama, silakan kamu nyanyi balon ada 5 dengan huruf vokal O. Ya, silakan Dimas coba. Ya, lanjut. Ya. Enggak langsung sampai selesai kan? Ya, sampai selesai Dimas. Enggak apa-apa. Balon tuh ada 5 mau apa enggak? Iya. Balon yang apa itu? Dimas kira-kira lagunya apa? Lagu Jawa kira-kira ada yang bisa? Setengah aja nggak apa-apa. Udah lupa. Kalau misalnya Indonesia Raya apa? Apa ya udah bawa Indonesia Raya aja ya. Biar Indonesia Raya aja nggak apa-apa. Udah sendiri aja, Dimas aja. Ya, ayo. Dimas udah ya Dimas. Karena kita mau 17 Agustusan. Ini nggak apa-apa kan? Sebulan lagi. Indonesia tanah air, tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, nah jadi pangku ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, buat kita bersatu, Indonesia bersatu, hidup itu semuanya, tanpa nilainya bangga-bangganya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Udah, berarti yang udah selesai
adalah teks yang menyajikan ya serangkaian peristiwa secara kronologis. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan teks narasi. Dan yang ketiga, di sini menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca. Yaitu yang ketiga. Nah, di sini selanjutnya ada struktur teks biografi, ya. Jadi struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama ada orientasi. Ya, apa sih yang dimaksud dengan orientasi? Jadi orientasi itu adalah awal di mana kalian menulis. Ya, jadi kalimat pertama itu maksudnya kepada orientasi. Ya. Jadi ketika kalian ingin menulis teks biografi, pertama yang kalian tulis itu adalah latar belakang tokoh, ya. Misalnya biodata, terus latar belakang pendidikan, terus juga latar belakang keluarga. Ini maksudnya kepada tahap orientasi. Ya, itu yang pertama. Kalau misalnya kalian ingin menulis teks biografi. Nah, yang kedua, di sini ada kejadian atau peristiwa penting, ya. Jadi kejadian atau peristiwa penting di sini itu adalah misalnya tokoh yang kalian tulis pada teks biografi tersebut itu mempunyai suatu karya-karya, ya, atau misalnya mendapatkan penghargaan-penghargaan. Nah, itu kalian cantumkan di pada kejadian peristiwa penting tersebut. Berarti pada bagian kedua, ya. Waalaikumsalam. Nika, kenapa telat? Tadi bantu ibu dulu. Ibu dulu ya? Kenapa ibu ibu? Oh, benar. Jadi bantu ya Nika ya. Oh, benar dulu. Kira-kira nih Andika enaknya diapain? Nyanyi lagi Bu, biar adil ya. Nyanyi lagi. Gak bisa nyanyi. Kalau bisa nyanyi. Bisa nggak balon? Gak bisa. Kalau misalnya potong bebek angsa bisa. Gak bisa. Musisi juga. Tolong aja Bu. Musisi juga. Terus kira-kira Andika bisanya apa? Saya bisa. Menurut ibu saya bisa apa? Menurut Ibu, Andika bisa berhitung dari 1 sampai 10 bisa? Bisa? Bisa. Nah, ya udah, silakan dah berhitung aja dari 1 sampai 10 coba. Kalau salah mau dikoreksi. Iya, iya. 1, Ya, 2, terus 4. ih. Oh iya, 1, 2, 3, Ya, terus 4, ya. 5, Ya betul. 6, Terus 7, Ya. 8, 9, 10. ya betul ya, anak ya. Ya betul. Ya, silakan dulu dah. Ya. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini yang ketiga itu ada reorientasi. Ya, apa sih yang dimaksud dengan reorientasi? Yang dimaksud dengan reorientasi itu adalah mengenai komentar, ya, komentar atau pernyataan simpulan dari penulis. Ya, jadi struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama itu orientasi, yang kedua itu ada kejadian atau peristiwa penting, dan yang ketiga itu ada reorientasi. Nah, lanjut. Di sini ada unsur-unsur teks biografi. Ya, yang pertama itu cerita latar belakang keluarga tokoh. Terus yang kedua ada cerita latar belakang pendidikan tokoh. Yang ketiga masalah atau kesulitan yang dialami tokoh dan cara tokoh menghadapinya. Terus yang terakhir ada keistimewaan dan keteladanan tokoh. Itu adalah unsur-unsur teks biografi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Nah, di sini Ibu akan menampilkan. Hai Pak Agus, selamat datang di channel
baik anak-anak. Nah, di sini karena materi teks biografi itu sangat singkat, jadi di sini Ibu akan menampilkan salah satu biografi dari Bapak B.J. Habibie. Nah, di sini akan Ibu jelaskan mana itu bagian dari struktur teks biografi. Kan tadi bagian itu kan ada 3. Ada orientasi, ya kan? Terus ada kejadian atau peristiwa penting, dan yang terakhir itu ada reorientasi, ya. Presiden Republik Indonesia yang ketiga sekaligus Kepala Teknologi Indonesia yang dikenal dengan julukannya Mr. Presiden yang menemukan rumus Dr. Habibie, sebuah teori yang dijadikan sebagai landasan ilmu bagi ilmuwan aerodinamika. Selain itu, B.J. Habibie juga dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia karena ia membawa segala masih-sangat dengan pembebasan pers di Indonesia saat ia menjabat sebagai Presiden Indonesia. Bagaimana perjalanan B.J. Habibie menjadi teknokrat sekaligus negarawan? Inilah sesuatu Ini baru mulai ya, ya. B.J. Habibie. Nah, ini masuk kepada tahap orientasi. Karena pada tahap orientasi ini itu mengenalkan latar belakang tokoh. Ya, karena tokoh yang kita ambil di sini adalah tokoh Bapak B.J. Habibie. Nah, di sini masuk kepada tahap orientasi. Ya. Hobinya adalah membaca buku. Walaupun begitu, ia juga termasuk anak yang sangat aktif bertanya, karena Habibie memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Untuk kalian yang belum tahu, sewaktu kecil panggilan akrabnya di antara keluarga dan temannya bukanlah Habibie, melainkan Rudi. Habibie pertama kali bertemu dengan idol kecil pada saat bermain kelereng dengan kakaknya. Ayah Habibie meninggal pada saat Habibie berusia 14 tahun. Habibie bersekolah di SMA yang sama dengan Ainun. Karena keduanya sama-sama murid yang pintar, guru SMA-nya juga teman-temannya menjadi di rumah mereka. Pada usia 18 tahun, Habibie berkuliah di Institut Teknologi Bandung. Ini masih pada tahap orientasi. Tentu saja, sedangkan Ainun muda mengejar mimpinya menjadi dokter dengan berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1 tahun kemudian, Habibie berangkat ke Jerman untuk berkuliah di salah satu perguruan tinggi terbaik di Jerman, yaitu RWTH Aachen, atas biaya dari ibunya sendiri. Namun, bila kuliah di Jerman, Habibie juga aktif berorganisasi. Ia pernah menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau yang biasa disingkat dengan PPI. Pada usia 26 tahun, Habibie lulus S1 dan langsung melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang S3. 1 tahun kemudian, dia harus kembali ke Indonesia untuk menikah dengan Ainun di Bandung. Mereka kemudian menetap ke Jerman. Di usia 26 tahun, anak pertamanya yang bernama Ilham lahir. Kemudian, di usia 28 tahun, Habibie meraih gelar doktor Indonesia dari RWTH Aachen dengan predikat summa cum laude. Di usia yang masih terbilang muda, yaitu 31 tahun, Habibie mendapatkan gelar. Nah, jadi mulai dari tahap 31 ini masuk kepada tahap kejadian atau peristiwa penting. Ya, jadi kalau misalnya nanti kalian ingin membuat teks biografi, jadi yang pertama itu ada tahap orientasi. Yang tadi yang pertama itu mengenai latar belakang tokoh tersebut. Terus yang kedua masuk pada tahap peristiwa atau kejadian penting di dalam hidup tokoh tersebut. Ya, jadi masuknya kepada di umur 31. Lebih daerah, di tahun yang sama pula, setelah berjuang melawan bisnis pemberdayaan yang pilih, cintanya diabadikan dalam sebuah film. B.J. Habibie lahir di Jakarta. B.J. Habibie mengajarkan kita bahwa Nah, ini masuk kepada tahap reorientasi. Ya, jadi kan nanti tadi peristiwa itu adalah pada tahap kejadian atau peristiwa penting. Nah, yang ini masuk kepada tahap reorientasi. Ya, atau berisi komentar atau pernyataan sih kesimpulan. sekarang jangan lupa subscribe,
kepada kalian mengenai teks biografi ya. Tadi sudah ditampilkan tentang penjelasan teks biografi ya. Menurut kalian di sini yang tadi Ibu tampilkan kira-kira tentang biografi siapa, ada yang tahu? Kalau misalnya sudah tahu jawabannya, ini angkat tangan. Oke, Randi. B.J. Habibie. B.J. Habibie. Oh. Randi, pilih aja mau yang mana. Yang mana lah tuh satu tangan tapi kayak nomor 2. Kaos kaki lah. Mau itu kan maksudnya mau warna apa? Pilihnya mau. Kita aja. Oke. Makasih, Ya. Bu. Oke, nah itu yang kedua. Nah, bentar ya. Nah di sini ada, bentar dulu. Nah ini ada 3 ya. Ada 3. Tadi Rani udah. Nah ini ada 2 lagi ya. Jadi di sini kita ada games ya. Jadi gamesnya itu kalau misalnya gini berarti gajah ya. Kalau ini berarti semut ya. Kalau semut ya. Nah, berarti ini gajah, ini semut ya. Kalau misalnya ada yang salah berarti dia yang jawab pertanyaan dari Ibu. Ya, paham ya? Paham. Oke. Nah, gajah. Randi, sama si Andika. Ya udah berarti Andika ya. Terus ada lagi. Ya, oke. Semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Nah, si Andika ya. Nah, Andika jawab pertanyaan Ibu ya. Ya. Andika, kira-kira siapa nama istri dari Bapak B.J. Habibie? Saudari Ainun. Ya, betul, enggak anak-anak. Betul ya, betul. Udah. Iya, nih. Ada satu lagi ya. Nih, satu lagi gini aja dah. Ini Ibu estafet ya. Estafetnya dari mau Lilis dulu apa dari Dimas? Dari Dimas dulu ya. Nah, ini estafet dari Dimas. Nanti sampai lagunya berhenti berarti dia yang jawab pertanyaan. Ya, paham ya? Udah Dimas, estafet Mas. Lagu Balonku Ada 5 aja. Ya, Balonku Ada 5. Ayo. Kalian sambil nyanyi dan sambil estafet kos kakinya. Ya, oke, paham ya? Oke. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Jadi ya, apa sih yang dimaksud dengan teks biografi menurut Jerin? Menurut saya, biografi itu Kalau salah nggak jadi. Apa Jerin? Gak apa menurut pendapat Jerin aja. teks biografi itu teks yang isinya biografi dari tokoh penting di Indonesia. Ya betul. Terus udah itu aja. Ya udah betul. Kasih tepuk tangan dong. Udah ya, karena jam pembelajaran Ibu sudah habis. Nah kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Udah ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Semut. Kalau nyimpen tuh ini kan? Iya nggak? Di Dimas. Ya Gi. Kalau nyimpen tuh ini kan? Iya udah.